Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Nah, kesempatan kali ini kita semua, tim saya mau belajar SPT tahunan di Kotek untuk orang pribadi. Nah, sekarang itu bagi pekerja bebas ataupun bagi karyawan di suatu perusahaan, itu caranya sama yang mau saya kerjakan kali ini. Nah, ini saya sudah login di wajib pajak orang pribadi punya saya pribadi. Nah, ini sudah saya susun untuk SPT tahunannya. Nanti kita mulai dari awal ya. Nah, ini sudah saya buatkan untuk Excelnya juga, untuk kurang bayarnya juga sudah sama ini. Nah, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian biar mendapat informasi ini lebih dulu ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya. Ya. Nah, ini tadi kan sudah saya kerjakan kemarin. Nah, ini saya mau ulang lagi. Nah, itu langkah pertama kita download dulu untuk butuh potongnya di menu dokumen saya ini ya. Nah, kalau belum muncul bisa di-refresh ini. Nah, ini sudah muncul kan butuh potongnya. Bisa kita download satu persatu. Di sebelah kanan ini ada menu downloadnya. Ini di-download satu persatu dan dicocokkan dengan penghasilan kita. Nah, ini akan ada dipotong BP21 untuk tenaga ahli. Nah, coba saya tunjukkan ini. Ini ada A1 juga. Coba saya download 2 aja ya sebagai contoh. Ini download 2. Nah, ini untuk dipotong untuk tenaga ahli ya. Kemudian ada yang dipotong A1 sebagai karyawan tetap di sini ya. Nah, itu kita download semua ya yang ada di Kotek ini. Kalau saya, semua itu saya wajibkan untuk minta ke perusahaannya biar kita cocokkan antara Kotek punya kita dengan yang dikasih perusahaan. Terkadang itu ada yang belum masuk di Kotek kita. Nanti saya tunjukkan mana yang belum masuk. Ini untuk file saya sudah saya download semua. Nah, ini sudah semua untuk putih potongnya sudah saya download. Kemudian kalau sudah di-download dan sudah sesuai semua, itu kita masuk di menu Kotek ya. Kita buat SPT langsung ya. Di surat pembuatan SPT ini. Kemudian yang lama ini kita hapus saja dulu. Kita mulai dari awal. Nah, ini sudah saya hapus. Sebelum kita lanjut pembahasan tentang pajak, nah saya punya rekomendasi printer yang sangat bagus sekali. Nah, di era Kotek ini meskipun untuk apa namanya, keliru ya, kalian nah. Sebelum kita lanjut mengenai, balik nih. Aja wis bene, oh petok naik. Sebelum pembahas, iya mau ngasih ngomong. Iya dong. Belum lanjut. Belum lanjut pembahasan. Jangan DJ. Sebelum lanjut pembahasan kita tentang pajak, saya punya rekomendasi printer yang sangat bagus sekali digunakan di perkantoran atau digunakan untuk pribadi. Nah, di sini saya punya printer Epson L3210. Ini sudah komplit ya. Sudah bisa untuk ngeprint warna juga dan bisa kopi warna, kopi hitam putih juga ada. Nah, untuk pengisian tintanya ini khusus ya, pakai yang tinta dari Epson yang nomornya 003 seperti ini. Nah, ini kelebihannya untuk tintanya nggak gampang tumpah ya, atau nggak bisa tumpah. Seperti ini saya buka. Nah, ini kan nggak tumpah ya. Ini untuk pengisiannya tinggal dibuka ini, kemudian langsung ditancapkan.
Nah, ini nanti tintanya otomatis ke bawah. Kalau sudah tinggal ditarik, nah ini kan nggak tumpah ya. Nah, kalau mau printer yang cuma ngeprint aja, itu saya juga punya yang saya punya L120 atau L121. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk tintanya pakai yang 664. Nah, bentuknya seperti ini. Bedanya ada di apa namanya? Eh, pucuknya untuk pengisiannya seperti ini perbedaannya. Nah, printer ini saya gunakan sudah lebih dari 3 tahun dan sangat amat lancar sekali. Saya punya trik khusus untuk perawatan printer ini. Untuk ngeprint itu maksimal 10 lembar. Apabila kita punya file jumlahnya 100 lembar, kita ngeprint 10-10 biar nanti printernya awet sampai bertahun-tahun. Kemudian kita buat konsep SPT, kemudian kita pilih PPA orang pribadi, kita klik lanjut. Nah, ini kita pilih yang SPT tahunan. Kalau SPT sebagian itu sebagian misalkan Januari sampai November ataupun Februari sampai Desember itu bagian pajak. Nah, kita pilih yang SPT tahunan full ya, 1 tahun penuh. Kita pilih Januari sampai Desember ini. Kemudian kita klik lanjut. Nah, untuk jenis SPT itu normal. Kemudian kita klik buat konsep. Nah, ini untuk konsepnya sudah berhasil kita buat. Kemudian kita lihat sini ada icon pensil, kita klik. Kemudian ini kalau yang standarnya sudah ada induk dan L1. Induk itu seperti ini ya, itu sama kayak yang SPT tahunan seperti biasa 170 ini, tapi ini dibuat versi Cortex seperti ini. Nanti kita tinggal pilih ya atau tidak. Untuk L1 itu berupa harta, utang, daftar anggota keluarga, kemudian penghasilan neto dalam negeri, hitungan dari pekerjaan. Kemudian yang daftar bukti potong pemotongan PPh. Nah, kita masuk ke induk dulu ya. Kemudian kita mulai ke awal dulu ya. Dari header ini kita pilih metode pembukuan atau pencatatan, kita pilih. Di sini saya menggunakan metode pencatatan ya. Kemudian untuk sumber penghasilan bisa kita pilih. Kita klik, kemudian kita pilih. Karena saya bekerja di perusahaan, kemudian saya juga bekerja bebas lebih dari satu perusahaan dapat bukti potong A1, kemudian dapat bukti potong yang setiap bulan sebagai tenaga ahli. Berarti kita centang yang hubungan dengan pekerjaan dan pekerja bebas ini. Nah, setelah itu kita posting terlebih dahulu biar data yang tahun 2024 masuk di SPT 2025, kemudian bukti potongnya juga masuk di L1 ini nanti. Coba kita lihat nanti ya. Kita klik posting. Oh kok. Error. Kita pilih ulangi lagi ya. Apakah ini ya? Errornya. Oh, mau berarti wis nganu ya. Apa namanya? Wis masuk data postingan yang terakhir. Nah, inilah. Di posting baru tanggal 6 Februari 2026 jam ini. Berarti sudah yang terbaru ini ya. Nah, tentang ini. Selanjutnya
kita masuk di L1 terlebih dahulu untuk mengisi daftar harta. Nah, ini kita isi terlebih dahulu ya. Untuk daftar hartanya kita perbarui sesuai dengan akhir tahun 2024. Nah, ini sudah saya siapkan untuk daftar harta saya. Ini untuk daftar harta bisa kita hapus semua ya. Nanti saya coba untuk impor data ya. Dihapus dulu ya. Nah, gitu ya. Isi yang pertama aja. Tabungan nomor akun. Coba kita isi manual ya. Nomor akun, kemudian atas nama bank, lokasi harta, Indonesia. Tahun perolehan 2025. Saldonya ini masuk. Keterangan ini bebas bisa diisi atau tidak. Nah, di sini di sebelah kanannya kode, di sini ada kode bintang. Kalau bintang itu harus diisi. Kalau seperti keterangan ini nggak ada bintangnya, itu nggak diisi, nggak apa-apa. Dan kita klik simpan. Nah, ini sudah terisi. Kemudian kita coba yang impor data ya. Impor data itu kita download untuk format XML-nya itu kita downloadnya dari sini. Bentar. Alamannya ini pajak.id di sini. Nah, kita scroll bawah, kemudian kita download yang SP tahunan orang pribadi untuk daftar harta. Ini kita download ya. Ini langsung kita ekstrak. Nah, ini untuk lambernya, harta bergerak, investasi, dan lain sebagainya ini ya. Nanti bisa kita pakai itu. Nah, tutup. Kemarin saya juga sudah download ini. Harta. Kita sekarang mau ngisi apa namanya? Kas dan sarakas ya. Ini loh. Enggak bingung. Kas dan sarakas. Nah, kita isi kode, kemudian nomor akun, atas nama bank, lokasi harta, tahun perolehan, saldo, dan keterangan. Keterangan ini kita kosongkan aja. Kita masukkan yang ini ya, nomor 2 sampai nomor 5. Kode ya. Kemudian nomor akun. Terus atas nama. Terus
nama bank. Kemudian lokasi harta. Terus tahun perolehan. Terus saldo. Kita masukkan. Keterangan kita kosongi. Nah, jangan lupa untuk NPWP-nya dimasukkan sesuai dengan NPWP kita. Kalau sudah, kita simpan. Kemudian kita pilih developer, ekspor. Nah, setelah itu kita impor ya, coba masuk nggak? Ini monitoring dia. Oh, sudah finish ya. Ini nggak masuk. Di refresh dulu ya. Kita sampai refresh ya. Oh, nggak salah deleng. 1 sampai 5 ya. Apa? Kalau udah ada stok-stok nggak apa-apa, mau hapus kabeh mulai diimpor nggak apa-apa. Coba kita cek ya jumlah tabel 126.387. Nah, sama kan? Berarti berhasil ya. Untuk sing selanjutnya caranya sama kayak yang piutang, kemudian investasi, harta bergerak, kemudian harta tidak bergerak, terus harta lainnya. Nah, di sini ada istilah harta itu berarti total keseluruhan harta. Seperti yang di sini. Ini sudah saya totalkan ringkasan harta. Nah, ini untuk utang lainnya. Nah, ini belum saya update semua. Nanti saya update waktu kita mau lapor ya. Nah, sekarang cara cepatnya aja ya. Biar nggak terlalu lama. Nah, selanjutnya kita masuk ke induk. Kalau sudah, oh sebelum ke induk kita lihat putih potongnya yang di bawah ini. Nah, ini sehubungan dengan penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Berarti ini yang putih potong A1 ataupun A2. Ini ya. Yang lainnya harus kita hapus, tapi ini belum ada menu apa namanya hapusnya. Nah, itu kita masuk ke induk dulu ternyata. Biar ada menu hapusnya. Induk, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih ya. Nah, di sini silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Lampiran 1 bagian D. Nah, ini sudah bisa dihapus kan? Dihapus ataupun ditambah. Kita tampilkan semua nih. Nah, ini yang ada pengurangnya berarti yang putih potong A1 ataupun A2. Yang lainnya dihapus kalau nggak perlu.
Sudah ya. Totalnya 59. Coba kita cek dengan perhitungan kita yang di ini sudah sama kan? 59. Nah, setelah itu kita simpan konsep dulu biar nggak hilang. Kita kembali ke induk lagi. Nah, kita pilih untuk yang 1B1. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerja bebas? Kita pilih ya. Kemudian apakah termasuk wajib pajak orang pribadi, peredaran bruto tertentu, OPPT ini? Kita pilih tidak. Nah, selanjutnya, apakah Anda menerima apakah Anda menggunakan norma dalam perhitungan penghasilan neto? Kita pilih ya. Ini ya. Nah, di sini kita mengisi lampiran 3B bagian C, 3A 4 bagian kita 3B bagian C. Nah, kita yang kita induknya tak selesaikan dhisik ya. Biar nganu dalam negeri lainnya tidak ini apabila menerima ada bayar zakat atau kompensasi kerugian, kita pilih ya atau tidak. Kalau ya kita punya, kalau tidak enggak, kita pilih tidak aja ya. PTKP-nya. Kok aneh ya? Kita simpan saja. Dicek putih potong sing bawah tadi ya. Kok nggak bisa diisi ya? Hah? Iki wingi aku iso tak hapus ya. Ngisi kita. Ngisi NPPN tapi putih potongnya iku nyentang sing putih potong gitu loh. Mau dipotong pihak lain. Nah, ini bagian bagian E. Itu baru iso diedit. Satu nih. Aku mau ngecocokkan ini yang daftar pemotongan. Tampilkan semua. Itu jumlahnya 44 ya. Data yang sudah kita siapkan berapa ya? Ada 46, berarti kurang 2 ya. Coba kita ekspor dulu. Kita cek. Kita data sort berdasarkan nama. Oke. Nah, coba Ayaktas Madinah. Ada berapa ya? 9 ya. Terus ini ada 10.
10, berarti kurang 1 yang bulan 12 ini kelihatannya. Nah, ini kan. Ini bukti bahwa kita harus minta 1 per 1 ke pemberi kerja kita ya, biar lebih valid. Nah, ini yang belum ada kan bulan 12 kan? Iya tak? Coba kita jumlahkan keseluruhan. 1650. Nah, yang kita punya itu 1 sudah. Berarti harus kita masukkan 1 yang bulan 12 ya. NPWP tinggi bulan 12 ya. Nomor pemotongan. Tanggal piro Mang? Tanggal ya? Desember tanggal ke-1 ya. Iya. Terus penghasilan bruto ini masuk yang dipotong jenis pajak T31 simpan. Terus yang belum masuk itu mana lagi ya? Ini penanda coba. Penanda 12 kan. Kita cek yang ini. Tak tutup ya ini biar nggak lemot ya. Ini penanda. 11 kurang 1 ya. Bulan berapa yang kurang ya? Bulan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini lah. 12 bulan 11, lain nanggali pemberi kerjanya bulan selanjutnya. Ini tak cek ya. Coba diurutkan berdasarkan nama pemotong. Nah ini kan 11 bulan 12 ini. Coba kita cek deh dipotongnya. Ya, bulan 11 tanggalnya. Nah, bener kan? Berarti kurang sing ini ya bulan 12 ya. Dimasuk nih. Tambah. Tanggal 31 Desember. Misi berbeda 1. Kita cek lagi. HTT ada 12, betul ya.
Shop ini ada 9. Sudah semua ya? Hah? Sudah, berarti kita cek total keseluruhan bukti potongnya. 1737992. Nah, sama kan? Dan kita simpan. Setelah itu kita ngisi yang tadi ya 3B ya. 3B bagian bawah ini. Kita edit. Nah, ini. Untuk jenis usahanya akuntan. Kita masukkan omset penghasilan kita. Jadi kok ini? Nah, ini total penghasilan saya. Ini di value dulu. Baru dimasukkan dari situ tadi. Ini nggak perlu ya, dihapus ya. Tutup ya. Nah, selanjutnya ini mulai bulan Januari dimasukkan di situ. Hah? Ada menu importnya ya? Enggak ada menu impor di sini. Harus satu persatu. Ngisi per bulan. Mudah bagi yang paham. Balanin nah lumayan. Januari. Sampai Desember dimasukkan. Dua lima delapan 3834. Cocok ya. Simpan. Setelah itu simpan konsep. Nah, setelah kita ngisi peredaran bruto yang penghasilan menggunakan NBPN, kemudian kita masuk di L34, L3A4. Nah, dari sini sudah masuk ya penghasilan brutonya. Kemudian kita edit ini. Nah, kita masukkan normanya berapa? 50%. Nah, sudah muncul kan penghasilan netonya. Kemudian kita klik simpan. Kita simpan konsep ya. Nah, setelah itu kita cek bagian induk. Nah, tadi kan sudah diisi sini. Nah, ini penghasilan itu dari bekerja bebas ini sudah masuk ya tadi ya. 29. Nah, ini yang putih potong A1 tadi sudah masuk. Kemudian PTKP-nya sudah saya masukkan Pak. Terus PPA terutangnya sudah ada ya. Kemudian PPA terutang
PPh yang dipungut oleh pihak lain. Ini sudah sama tadi ya. Kayak yang ini 1737 sama. Kemudian yang PPh pasal 25-nya yang setiap bulan kita bayarkan masuk ini sudah benar Beb ya? Yang PPh 25 nih jumlahnya 700 ini ya. Nah, kemudian ini yang 10D kita jawab tidak karena kita tidak punya PPh dari luar negeri. Ini kalau nggak bisa diklik ya baikkan aja. Nah, ini sudah selesai. Kemudian inilah angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nah, ini kita pilih ya, kita mau mengangsur PPh 25. Nah, di sini PPh terutangnya sini yang 10A dibagi 12. Yang 173 ini. Oh, ini Beb. Ini ya. 9 dikurangi 10A. 9 ini kurangi 10A. PPh terutangnya berapa? Baru dibagi 12. Hasilnya ini. Nah, ini untuk transaksi lainnya seperti harta pada akhir tahun tadi ada ya, berarti kita klik ya. Nah, kita mengisi lampiran 1 bagian B tadi. Lampiran 1 ini bagian B di kolom hutang. Kemudian ini menerima penghasilan bersifat final tidak. Yang tidak termasuk pajak kalau ada kita pilihnya, kalau enggak tidak ya. Nah, sudah seperti ini aja. Simpel kan? Tinggal kita klik bayar dan lapor, billingnya sudah bisa kita bayarkan nanti. Kalau billing sudah kita bayarkan, berarti otomatis nanti terlapor ya teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan? Misal induke disi-disi kabeh. Nggak masalah. Induke diisi kabeh keseluruhan. Misalkan pertanyaannya tidak jawab ya atau tidak, itu nggak apa-apa. Nanti kita tinggal ngisi yang belakangan ini, biar nggak bolak-balik maju mundur ngono ta? Iya. Ya nggak apa-apa. Di induknya dilengkapi dulu, baru kita lari ke sheet yang sebelahnya ini ya. Nah, seperti ini kan sebelumnya kan SPT tahunan itu ada yang 170 normal yang seperti ini. Ada yang 170S ataupun SS. Nah, sekarang itu dijadikan satu di sini. Semua sama. Tinggal kita pilih ya atau tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Seperti itu. Kalau kita hanya bekerja di satu perusahaan, berarti kan yang dipilihnya kan cuma yang satu ini aja, yang bawahnya klik tidak. Nah, ini nggak usah. Berarti terus yang sumber penghasilannya dari pekerjaan aja, pekerjaan bebas nggak usah dicentang, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya kan ini ada 1A, 1B, B1, B2, B3 ini isiannya itu sebenarnya sama kayak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Inilah. Kalau diperhatikan sama toh. Penghasilan neto dalam negeri, pekerja bebas, kemudian hubungan dengan pekerjaan, neto dalam negeri lainnya, penghasilan neto luar negeri, kemudian zakat. Nah, kalau di kotak itu kan sama. Hubungan dengan pekerjaan, pekerja bebas, kemudian zakatnya ada di sini, penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan neto luar negeri, kan sama toh. Sebenarnya ya lebih sederhana, cuma satu formulir, tapi yang belum terbiasa agak ribet ya. Yes. Ada lagi yang ditanyakan? Beb? Nah, berarti intinya kita langkah pertama kita cek putih potongnya ya. Kemudian baru kita cocokkan dengan di data kita atau data yang kita dapat dari perusahaan. Biasanya kan ada selisih seperti ini karena kan konteksnya belum terlalu stabil.
masih sering error. Nah, sekian dulu ya untuk diskusi kita kali ini. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video kita kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Nah, terima kasih. Bye-bye. Bye.